Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Baik, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang maha besar, yang maha agung, atas segala limpahan rahmat, kasih sayangnya dan nikmatnya, sehingga kita masih bisa berpagi hari merasakan menghirup udara segar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba-hambanya senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, baik perbuatan ataupun perkataan, baik secara lisan, secara hati maupun dengan amal perbuatan. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah, yaitu bab tentang al-muraqabah, pengawasan. Al-muraqabah berasal dari kata raqaba yuraqibu, muraqabah, pengawasan. Maksudnya bagaimana? Pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang al-muraqabah, yaitu pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218-219. Allah berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Yang melihatmu ketika engkau berdiri melaksanakan salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan pergerakanmu di dalam sujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat berdirinya kita di tengah malam gelap gulita, dan juga melihat gerak-gerik kita berupa sujud. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kita bacakan dulu ayat-ayatnya yang berkaitan tentang al-muraqabah tadi ini, kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala atau pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kita akan jelaskan satu persatu ayat per ayat yang ada di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ini.
Ayat berikutnya surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun di langit dan di bumi. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun, baik apa yang ada di bumi dan apa yang ada di atas langit. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Fajr. Apa kata Allah dalam surat Al-Fajr ayat 14? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu adalah Maha mengawasi. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 19, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah tahu mata-mata pengkhianat. Wa ma tukhfi as-sudur, dan Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam hati. Ini menunjukkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatunya. Allah tahu mata-mata yang berkhianat. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati-hati kita. Dan di dalam ayat-ayat yang lain ya, di dalam pembahasan ini, bab ini yaitu bab al-muraqabah, banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita coba masuk dalam syarah daripada ayat-ayat ini. Penulis berkata, rahimahullahu ta'ala, babus sidqi, di mana beliau menyebutkan bab tentang kejujuran pada bab sebelumnya. Dan kemudian beliau membahas bab tentang al-muraqabah setelahnya. Ya. Sebelumnya kan bab tentang kejujuran. Sekarang bab tentang al-muraqabah. Bab tentang pengawasan. Ya, maksudnya apa? Hubungannya apa dengan bab kejujuran dengan bab pengawasan? Bahwasanya orang yang jujur adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan jujur karena ada rasa takut sama Allah, dan begitu juga rasa bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jujur juga dia selalu menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. An yuraqiballaha azza wa jalla. Ini yang menjadi penyebab salah satu kenapa bab al-muraqabah ini dicatat atau ditulis, dibahas setelah bab kejujuran. Nah, amma muraqabatu lillahi fa an ta'lama anna Allah ta'ala ya'lamu kulla ma taqumu bihi min al-aqwal wal af'al wa i'tiqadat. Ketahuilah bahwasanya pengawasannya Allah Subhanahu wa taala
Ya'lamu kullama taqumu bihi, mengetahui segala apa yang engkau kerjakan, baik di dalam perkataan, ucapan, wa af'al, dan perbuatan anggota tubuh, wa i'tiqadat, dan pekerjaan hati berupa keyakinan, perasaan. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan dia berhak tahu karena dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim. Kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Dan bertakwalah kepada Al-Aziz yang Maha Perkasa dan yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau sedang berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan yang melihatmu ketika engkau sedang bersujud. Ya, jadi berdiri di sini maksudnya adalah fil laili hina yaqumul insanu fi makanin khalin la yattali'u alaihi ahad. Ya. Allah mengetahui orang yang sedang berdiri di tengah malam gelap gulita, di tempat yang tidak bisa dilihat oleh seseorang apapun. Fallahu subhanahu wa ta'ala yarah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang melihatnya. Hatta walau kana fi a'zami dhulumatin, meskipun berada di tengah gelap yang benar-benar gelap, tidak bisa kita melihat sesuatu apapun. Ya. Fa inna Allah ta'ala yarahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Wa taqallubaka fis sajidin, artinya wa anta tataqallabu fil ladzina yasjuduna lillahi fi hadhihi as-sa'ah. Apapun yang engkau kerjakan tatkala melaksanakan salat, berdiri menghadap Allah, baik berupa ruku, berupa sujud, di tengah gelap malam gulita yang tidak akan ada yang bisa melihatmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Nah, wa dzakara al-qiyama was-sujuda li'anna al-qiyama fi as-salati asyrafu min as-sujudi bi dzikrih. Di sini Allah sebutkan berdiri melaksanakan salat. Ya. Allah sebutkan berdiri melaksanakan salat, ya, karena berdiri itu di dalam salat lebih afdol daripada sujud. Karena orang salat itu, makanya salat itu biasanya diidentikan dengan kalimat berdiri atau mendirikan salat. Artinya di dalam salat berdiri itu lebih afdol daripada sujud. Wasujud afdal min qiyam bihayatihi. Namun secara posisi maka sujud lebih afdal daripada berdiri. Ya, ama kaunul qiyam afdal min as-sujud bi dzikrihi, falianna adh-dhikri al-mashru'u fil qiyam huwa qira'atul Qur'an wal Qur'anu afdal min al-kalam. Ya, dan kenapa berdiri itu lebih diutamakan dalam salat, ya, daripada sujud? Karena di dalam berdiri itu ada bacaan berupa ayat-ayat Al-Qur'an, ya, wal Qur'anu afdalul kalam, dan Al-Qur'an adalah sebaik-baik, ya, ucapan. Amma sujudu fa huwa asyrafu min al-qiyam bi hayati. Adapun sujud secara posisi maka tidak ada yang bisa mengalahkan posisi seseorang ketika dalam keadaan
sujud. Secara posisi ya, bukan secara penyebutan secara keseluruhan. Li'anna al-insana sajid aqrab ma yakunu min rabbih 'azza wa jalla. Karena sujud itu adalah perkara yang paling dekat, posisi yang paling dekat antara Rabb dengan hambanya. Maka orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus banyak doa sujud. Tidak ada cara lain. Ya. Tidak ada cara lain yang lebih afdal ketika Anda ingin dikatakan saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ketika seseorang sujud. Aqrabu, sebagaimana dalam sebuah riwayat ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih huwa sajidun. Yang paling dekat, posisi yang paling dekat antara Rabb dengan hambanya adalah ketika dia sujud. Ini. Maka tidak ada cara lain yang lebih afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada semakin banyak sujud. Lebih daripada memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin banyak sujud maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk ta'abbudnya kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Coba, bentuk gerakan tubuh kita yang paling mulia dalam beribadah apa? Sujud. Karena disitulah seorang hamba menunjukkan kehinaannya di depan Sang Khaliq, ketawaduannya, rendahnya, merasa hinanya dirinya. Kita semakin menghinakan diri kepada Allah maka akan semakin mulia. Ya, kita semakin menghinakan diri kepada Allah maka akan semakin mulia. Artinya apa? Sujud ini kan menunjukkan sesuatu perkara yang luar biasa ini. Orang kalau sudah sujud di depan kita, itu sudah, biasanya kan orang kalau sudah minta ampun biasa ya, minta ampun sampai sujud itu benar-benar dia sudah tidak ada lagi cara yang terbaik untuk minta ampun kecuali daripada sujud. Karena itu serendah-rendahnya orang sudah. Bagaimana kepala yang kita agungkan yang mulia ini, yang isinya ada otak, berpikir, penglihatan, panca indera dan segala macamnya, kemudian diletakkan pada lantai, disejajarkan dengan kaki yang hina. Ya. Disejajarkan dengan kaki yang hina. Maka ketika seorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ pula dia menunjukkan ya kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada posisi yang paling terbaik untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sujud. Dan di situ pun paling baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan. Kadang orang tergesa-gesa sujudnya. Apalagi kalau salat sendiri. Salat sendiri maka ketika sujud perlama sujudnya. Jangan hanya cukupkan dengan zikir sujud saja. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Itu wajibnya itu. Tapi seorang mukmin dia manfaatkan momen ini. Seorang mukmin tidak mau menyia-nyiakan momen waktu terdekatnya dia kepada Allah. Kita cuma sujud berapa kali cuman? Kalau mau dihitung 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Hitung coba. Sujud di 5 waktu salat ya, belum ditambah yang sunnah-sunnahnya, itu cuma memakan beberapa waktu saja, berapa menit cuman. Kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud.
ciri-ciri orang yang beriman, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah ada tanda-tanda sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah. Ya, maka ketika sujud, salat sunnah, ya kalau salat wajib kan tidak boleh kita terlalu lama sujud. Dalam keadaan berjamaah, imam nggak boleh terlalu lama sujud. Imam harus cerdas. Dia harus melihat keadaan makmumnya. Ya. Jangan pula mentang-mentang, oh, semakin lama sujudnya, semakin bagus, sehingga dia tidak lagi melihat keadaan makmumnya di belakang. Ini ada siapa di belakang saya? Adakah orang sakit atau ada orang yang butuh hanya sekedar sholat singgah misalnya, dan tinggal mau melanjutkan perjalanan dan seterusnya, atau mungkin ada hajat-hajatnya yang lain. Maka seorang imam sujud sekedarnya saja. Makmum juga tidak boleh berlama-lamaan, sehingga tidak ikut imam. Imam sujud bangkit. Nah, kadang-kadang seperti itu ada sebab. Ada yang kita sering lihat, oh masya Allah, sujudnya lama sekali, sehingga imam sudah baca Al-Fatihah lagi, dia masih sujud. Atau imam sudah mau salam, dia masih sujud. Ini sujud tidur apa sujud ini? Anda boleh. Kapan waktu terbaik untuk berdoa sebanyak-banyaknya ketika sujud? Sholat sendiri. Nah, itu terserah antum, mau 1 jam antum sujud, tidak ada masalah. Dan rasakan nikmatnya. Rasakan nikmatnya. Udah lama-lamain aja. Bayangkan bahwa saya sedang menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang menghadap dengan yang menciptakan saya, yang memberikan saya segalanya. Hadirkan hatinya seperti itu, maka kita akan rasakan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat sekali. Dan disitulah kuncinya. Ketika kita mampu, ya udah sujud aja, lama-lamain aja. Nanti insya Allah akan khusyuk sendiri. Mungkin pertama nggak khusyuk ya. Sujud. Ya kalau lama-lama, akhirnya kalau kita lama-lamakan ya pasti akan muncul rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sendiri ya jangan sia-siakan waktu. Baca. Jangan hanya sekedar sujud ingin menyelesaikan kewajiban saja. Baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali selesai, kemudian tidak ditambah dengan doa-doa yang lain. Rugi kita. Wallahi rugi. Baca doa apa saja. Doa apa saja. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupakan orang tua. Keluarga, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin. Doa apa saja. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'at. Doa apa saja yang bisa kita berdoa di ketika kita sujud, maka berdoa. Maka berdoa. Karena disitulah posisi paling dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau salat malam. Subhanallah. Salat malam baca doa-doa ketika sujud, maka itu akan lebih mengena di dalam hati kita, ya. Maka itu akan lebih mudah mendatangkan kekhusyuan kita di dalam salat. Makanya Rasulullah SAW waju'ilat qurratu 'aini fis salat. Dan dijadikan salat itu sebagai penenang jiwaku, kata Rasulullah SAW. Karena kenapa? Rasulullah kalau salat tumakninah. Bagaimana kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika salat, panjangnya bagaimana kalau sendiri? Ya, rukuknya itu hampir sama dengan bacaannya. I'tidalnya juga begitu. Sujudnya begitu. Maka ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah sujud ini adalah perintah yang sangat mulia. Ya, seorang hamba ya semakin banyak sujudnya, maka akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada umirna an nukthira min ad-du'a fi sujud. Nah, di sini disebutkan. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk memperbanyak berdoa di dalam sujud. Kadzalika min muraqabati lillah. Dan juga diperintahkan untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
An ta'lam anna Allah yasma'uk. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mendengar. Fa ayyu qawlin taquluhu, maka kalimat apapun yang engkau ucapkan, fa inna Allah ta'ala yasma'uka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengarmu. Kama qala Allah ta'ala am yahsabuna alla nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 80, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar ucapan mereka, tidak mendengar kalimat-kalimat mereka, rahasia-rahasia mereka kami tidak tahu? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bala, akan tetapi ada utusan-utusan kami yang menulis dan mencatat apa yang mereka ucapkan. Ada utusan-utusan kami, itu para malaikat yang senantiasa mencatat, yang senantiasa berada di sisi-sisi mereka untuk mencatat apa yang mereka ucapkan. Wa ma'a hadza fa innal ladzi yatakallamu bihi khairan kana am syarran mu'linan am musirran fa innahu yuktabu laka aw 'alaika. Oleh karenanya sesungguhnya apa yang kita ucapkan, baik buruknya, nampak atau tidaknya, diketahui atau tidaknya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis, mencatat semuanya. Mencatat semuanya. Allah tahu semuanya apa yang kita ucapkan. Subhanallah. Dan itu akan menjadi apa? Laka au alaika. Penolongmu atau malah justru ucapan-ucapanmu yang akan menjerumuskanmu, yang akan membinasakanmu. Ya, karenanya wanti-wanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kepada kita semuanya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, hendaknya dia berkata-kata baik atau diam. Kalau Anda tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, diam solusinya. Ya, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Anda tidak tahu sebab-musababnya, Anda tidak tahu pokok permasalahannya, Anda tidak tahu asal muasalnya. Solusinya diam. Jangan berucap, jangan menyebarkan, dan jangan memfitnah dan seterusnya. Ini maka akan makin terasa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah beberapa ratus tahun, 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah katakan ini, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia diam, atau hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, kita rasakan di zaman saat sekarang ini yang penuh dengan fitnah, berita berseliweran di mana-mana, ya, entah benar atau tidaknya, jujur atau hendaknya, itu semuanya tidak ada solusi lain kecuali apa? Diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah seseorang berucap, berkata-kata kecuali ada raqib 'atid yang senantiasa mencatat ucapan-ucapan baik mereka dan ucapan-ucapan buruk mereka. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diam itu terkadang menjadi emas. Diam itu adalah emas. Ketika kita diam, ya, dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan juga tidak boleh diam terus ketika memang butuh, ya, kita berbicara, butuh kita sampaikan, butuh kita ungkapkan dan segala macamnya, ya. Akan tapi selain itu, bukan berzikir kepada Allah, bukan ungkapan atau ucapan yang mendatangkan maslahat, maka solusinya yang terbaik adalah diam.
Faraqib bihadzal amr wa iyyaka an tukhrija min lisanika qawlan tuhasabu alaihi yaumal qiyamah. Maka perhatikan perkara ini. Dan hati-hati engkau mengeluarkan ucapan dari lisanmu ya, yang menjadikan engkau akan dihisab di akhir kiamat kelak. Ij'al daiman lisanaka yaqulul haqq aw yasmut. Jadikan selalu lisanmu berucap yang baik atau diam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Dan hendaknya dia mengatakan atau berucap yang baik, wali aw liyasmut, atau diam. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, an turaqib Allah fi sirr atau fi sirrika wa fi qalbika. Dan hendaknya engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi sirrika wa fi qalbika. Ya, di dalam kesendirianmu, wa fi qalbika, dan di dalam hatimu. Artinya ketika kita dalam keadaan sendiri, harus kita datangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap menguasai. Allah Subhanahu wa taala tetap menguasai kita di mana saja. Wa fi qalbika, dan juga di dalam hatimu. Tanamkan rasa di dalam hatimu bahwasanya ada zat yang maha mengetahui segala macam gerak-gerik kita. Unzur madza fi qalbika min asy-syirk billahi war riya wal inhirafat wal haqd 'ala al-mu'minin wa baghdha' wa karahiyat wa mahabbati lil kafirin wa ma ashbaha dhalika min al-asya'i allati la yardaha Allah 'azza wa jalla. Lihat di dalam hati kalian, kata beliau. Ya. Apakah ada rasa syirik? Apakah ada rasa syirik, riya, wal inhirafat, penyimpangan, ya, wal hiqd 'alal mu'minin, atau di dalam hatimu ada rasa iri dengki kepada orang-orang yang beriman yang lainnya, wa baghdha, rasa benci dan seterusnya, wa mahabbatul kafirin, atau malah justru ada rasa mencintai orang-orang kafir, wa ma asbaha dzalika, dan lain sebagainya, allati la yardaha Allah 'azza wa jalla, yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ridhoi. Maka lihat di dalam diri hati kita. Raqib qalbaka, tafaqqadhu daiman. Awasi hatimu, perhatikan hatimu, dan selalu datangkan pengawasan ini. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ya. Wa laqad khalaqnal insana. Apa kata Allah? Kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu. Dalam surat Qaf ayat 16. Dan kami mengetahui apa yang ada di dalam benak dan fikiran mereka. Saya nggak tahu, kita nggak tahu. Di kepala orang itu apa isinya, kita nggak tahu. Betul tidak? Dia sedang memikirkan apa, kita nggak tahu. Karena kita makhluk lemah, nggak tahu ini. Ini bukan perkara namanya, bukan kemampuan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Apa yang ingin kita ucapkan, yang belum terucap, kalau yang sudah terucap apa lagi? Yang belum terucap, yang masih ada di bayangan-bayangan pikiran kita, masih ada di benak hati kita yang mau terucap, mau keluar, itu Allah tahu. Apa yang sedang kita pikirkan, Allah sudah tahu. Ayat yang menjelaskan hal tersebut. Wa laqad khalaqnal insana, dan kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami tahu apa yang ada di dalam benak fikiran mereka. Ini qabla an yantiqa bihi, sebelum dia ucapkan, Allah sudah tahu apa yang akan keluar dari mulut kita. Subhanallah. Faraqibillah fi hadhihi al-mawadhi' as-salatha. Ya, maka jagalah di dalam kondisi tiga ini. Fi fi'lika, di dalam perbuatanmu, jaga perbuatanmu, hadirkan selalu bahwasanya ada yang mengawasi kita. Wa fi qaulika, dan di dalam ucapanmu. Wa fi sariratika, ya, dan di dalam hatimu.
Nah, jadi 3 kondisi ini yang harus kita terus mendatangkan apa? Perasaan-perasaan bahwasanya ada yang mengawasi kita, al-muraqabah. Walihada lama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil ihsan qala, oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang al-ihsan, apa kata Rasulullah? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika ditanya malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata malaikat Jibril? Wa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan aku wahai Muhammad tentang al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Yang sebelumnya bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang iman. Yang terakhir, ya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Apa itu ihsan wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Al-ihsan adalah an ta'budallaha. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka datangkan perasaan bahwasanya innahu yarak, dia yang melihatmu. Ya. Jadi beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Engkau melihatnya secara kasat mata langsung. Nah, kalau tidak, maka datangkan perasaan bahwasanya saya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Jangan datang ke perasaan saya sedang dilihat orang. Ini bahaya. Kalau kita merasa saya sedang dilihat orang, itu syirik sudah. Tapi datangkan di setiap ibadahmu, ini yang melihat saya Allah, yang menyaksikan saya Allah. Ketika sudah sampai pada derajat itu, maka disitulah ya, puncak daripada ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai pada derajat ihsan. Ya. Derajat yang senantiasa mendatangkan pengawasan, baik perasaan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat dia. Nah, fal awwalu ibadatu ragbatin wa tama'. Yang pertama adalah merupakan ibadah ragbatin wa tam'in. Ya. Kalimat ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini adalah motivasi di sini. Di sini adalah berupa motivasi. Bahwasanya kalau misalnya kamu beribadah itu, datangkan perasaan bahwasanya Allah sedang melihatmu. Bahwasanya engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Watsani rahbatin wa khaufin. Adapun yang kedua itu kalimat yang menunjukkan sesuatu apa? Rahbah, rasa takut. Ya, kalau yang pertama kan tama', kita mengharap, ya, mengharap keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Yang kedua, ya, gunanya untuk mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam beribadah ini saya selalu lihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda an turaqiba rabbak wa an ta'lama anna Allah raqibun 'alaik. Ayyu shay'in taquluhu aw taf'aluhu aw tudmiruhu fi sirrika fallahu ta'ala 'alimun bihi. Maka hendaknya kalian mendatangkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Dia yang mengawasi kalian dalam perkataan, dalam perbuatan, atau dalam hati-hati kalian. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullah fil ayati ma yadullu ala hadha, fabada bil ayati allati dzakarnaha wa hiya qawluhu ta'ala wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim alladhi yaraka hina taqumu
wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Al-ayatu tsaniyah allati saqaha al-muallif rahimahullahu taala fi bab al-muraqabah qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ayat yang kedua yang kita bacakan tadi di mana penulis ya mencantumkan ayat ini di dalam bab al-muraqabah yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 4. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia membersamaimu dimanapun kalian berada. Jadi wa huwa, kalimat huwa, dia itu kembali ke siapa? Kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Allah subhanahu ma'a ibadihi aina ma kanu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan hamba-hambanya dimanapun dia berada. Fil bar, awil bahr, awil jaw, aw fi dhulumatin, aw fi dhiya'in. Baik di dalam daratan, di atas daratan, ya, di tengah lautan, di atas udara, atau di dalam kegelapan sekalipun, atau di dalam cahaya sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan hambanya. Wa fi ayyi halin huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan di dalam keadaan apapun Allah senantiasa bersama dengan kalian. Wa hadha yadullu ala kamali hafatihi azza wa jalla bina ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghairu dhalik. Dan ini semuanya menunjukkan kesempurnaan penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kemampuan dan kekuasaannya dan pengaturannya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna dan dari maha sempurna atas segala sesuatu. Wala na'ni annahu subhanahu wa ta'ala ma'ana fi nafsil makani alladhi nahnu fi. Di sini perlu diperhatikan. Wala na'ni, dan kita tidak bermaksud di sini anna subhanahu wa ta'ala ma'ana fi nafsil makani alladhi nahnu fi. Bukan berarti kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan hamba-hambanya ini bukan berarti Allah bersama di tempat itu juga, bersama dengan hambanya di tempat itu juga. Jelas? Karena Allah katakan, dan dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka beliau jelaskan di sini. Namun yang dimaksudkan di sini bukan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang membersamai seorang hamba dimanapun dia berada. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa kulli syai'. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di atas daripada segala sesuatu. Sebagaimana Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas 'arsy-Nya sana. Beristiwa di atas 'arsy-Nya sana. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan dialah yang bisa berbuat segala sesuatunya kepada hambanya. Di atas hambanya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala di sini ya membersamai hambanya itu bukan zatnya sebagaimana yang diyakini oleh sekte-sekte tertentu, tariqat-tariqat tertentu, ya, firqah-firqah tertentu yang menyimpang di dalam akidah ya, dari akidahnya ahli sunnah wal jamaah ya, di mana mereka mengatakan bahwasanya ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala ya, kebersamaannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zatnya yang bersama mereka. Wal'iyadzu billah. Ya. Bahkan sampai pada derajat bahwasanya Allah yang menyatu sudah di dalam dirinya. Allah sudah bersama dirinya di dalam dirinya ini, di dalam jiwanya. Ini tidak benar. Ini akidah-akidah seperti ini batil. Yang membersamai kita adalah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, pengawasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tetap di atas sana.
Karena dalil banyak sekali yang menunjukkan hal demikian. Allah tetap berada di atas. Makanya dalil ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah dalil andalannya orang-orang tariqat sufiyah yang mengatakan bahwasanya ada istilah al-hululiyah. Al-hululiyah itu adalah menyatunya Allah dengan diri manusia. Ini akidah yang batil ini sudah. Sehingga kalau sudah sampai pada derajat ini, orang nggak perlu lagi ibadah. Kata mereka, saya nggak perlu lagi ibadah. Oh, kenapa? Orang saya di dalam diri saya ini sudah ada Allah katanya. Ini menganggap dirinya sudah Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Coba lihat bagaimana setan bermain. Ya. Bagaimana setan bermain dengan tipu dayanya yang sangat luar biasa kepada hambanya kalau tidak mau mencari hidayah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul mengatakan, saya kan sudah ada Allah di sini. Allah sudah membersamai saya di sini dalam diri saya, maka tidak perlu ibadah saya. Tidak perlu salat. Dan ini wakil. Saya pernah berdiskusi sama orang-orang seperti ini. Sebelum saya ke Madinah. Kebetulan saudara ini qadarullah dan ayah diuji sakit waktu itu. Berobat kepada seseorang yang dianggap pintar, bisa menyembuhkan dan segala macamnya. Kemudian tanpa sengaja dan tanpa direncanakan, ketika itu saya berada di rumah saudara ini. Dan gurunya tadi ini, katanya gurunya datang ke rumahnya untuk mengobati. Singkat ceritanya, terjadilah percakapan, diskusi dan segala macamnya. Datang waktu maghrib. Maghrib sudah masuk. Langsung saya bilang, maghrib sudah masuk Pak. Saudara saya bilang, ayah saya bilang, maghrib kita sholat dulu. Bapak ini tadi bilang, saya ajak, Pak kita sholat dulu Pak, baru kita lanjut nanti setelah maghrib insyaallah. Oh ya silakan dek katanya. Saya tidak perlu sholat lagi katanya. Oh, kaget saya waktu itu. Hah? Maksudnya Pak? Saya tidak perlu sholat lagi. Wah, saya bilang, ini siapa yang jangan-jangan malaikat ini yang datang. Nah, saya diamkan, itu udah, saya sholat aja udah sama ayah sama saudara ini sholat maghrib berjamaah. Setelah pulang, dia masih di situ dia, tidak bergerak memang. Saya tanya-tanya, kenapa bapak kok bisa sampai nggak sholat gitu? Baru dia bilang, kami ini sudah sampai pada derajat ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang luar biasa. Katanya Allah sudah menyatu dalam diri kita. Kaget saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kami katanya nggak perlu lagi sholat. La haula wala quwwata illa billah. Coba bayangkan. Jadi dia merasa Allah itu yang membersamai dalam dirinya. Ini yang salah ini. Yang keliru. Sehingga dia merasa saya nggak perlu sholat. Allah di sini kok. Ngapain saya sholat? Kita kan sholat untuk Allah katanya. Jadi luar biasa setan bermain. Nah, saya diskusi. Pak, Bapak dapat Islam ini dari siapa? Kita ketahui Islam ini siapa yang membawanya? Rasulullah, iya, dari malaikat Jibril. Yang membawa Islam itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk apa? Untuk sholat. Yang memerintahkan saja itu sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa kita yang diperintahkan malah nggak sholat? Nggak banyak lah, banyak sekali kita kasih dalil ini itu.
Jawaban telaknya cuma satu saja. Udah nggak selesai diskusi ketika itu. Langsung bilang, Pak, anak kamu ini cerdas katanya. Langsung bilang, Pak, anak kamu ini cerdas. Nggak bisa kita debat katanya. Sudah selesai. Mental dalil, nggak ada manfaatnya dalil di situ. Nggak ada lagi manfaatnya dalil. Cuma subhanallah. Jadi luar biasa ini. Dan dicari mangsa dia. Orang-orang seperti itu cari mangsa. Kebetulan saudara saya ini yang mau diajak. Sudah dikasih, Pak. Pedoman-pedomannya. Al-Quran itu bukan jalik pedoman bagi dia. Ada pedoman tebal segini. Saya baca-baca. Saya bilang buang ini semuanya. Nggak ada manfaatnya. Kufur kamu nanti kalau misalnya belajar seperti ini. Kufur. Lihat apa isinya. Nggak ada artinya. Ini jin, setan semua ini saya bilang. Akhirnya pelan-pelan ditinggalkan. Dan dia bertobat dan tidak lagi ketemu dengan gurunya terus. Subhanallah. Saya bilang, kamu mau nggak sholat? Nabimu sholatnya seperti apa? Perintah sholat itu nomor 2 rukun Islam. Tiangnya agama. Pokoknya habis dalil kita ucapkan, mentok. Nggak mempan. Jangan coba ya, kamu cerdas katanya. Sudahlah. Seperti itu. Tawakal Allah, sudah selesai urusan. Makanya ini pemahaman yang salah. Dalilnya itu tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kalian berada. Ini yang enggak benar cara memahaminya. Kebersamaannya Allah, ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala di sini bentuknya seperti apa? Ya. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita pungkiri. Di atas sana. Dalilnya banyak sekali. Ada 2000 hadis, ada 2000 dalil kata para ulama. Kalau kita mau kumpulkan semuanya tentang fauqiyah, tentang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana. Dan fitrah manusia selalu. Fitrah manusia kembali ke sana. Pasti menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Betul tidak? Ini fitrah manusia. Contohnya apa? Ini berdoa. Berdoa kan kita angkat tangan ke atas. Hah? Berdoa, angkat tangan. Mana ada yang berdoa ke depan, ke samping, ke belakang? Dan fitrahnya manusia, kalau meminta sesuatu, dia selalu bilang, kita minta sama yang di atas. Mana ada yang bilang kita minta sama yang di bawah? Kita minta sama yang di mana-mana. Kita minta sama yang ada dalam diri kita, apalagi? Tidak ada. Fitrahnya, kita minta sama yang di atas. Ini juga, telunjuk. Pasti ke atas semuanya. Ini fitrah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai dalil, kembali ke fitrahnya manusia saja. Kalau dalil terlalu banyak kalau ingin menjelaskan. Kembali ke fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu menganggap Allah itu di mana? Pasti di atas. Karena segala sesuatu yang paling mulia adalah di atas. Pasti di atas. Kalau mau dijelaskan dalilnya sungguh banyak sekali. Di antaranya adalah Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Mulk ayat 16. Wa huwal aliyyul azim. Dalam suratul Baqarah ayat 255. Dan dialah yang maha tinggi, yang maha agung. Dalam surat Al-A'la juga, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabb yang maha tinggi sana. Ila ghairi dzalika minal ayatil katsira, ya, dan lain sebagainya, dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang menunjukkan atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas sana. Lakinnahu azza wa jalla laysa kamitslihi syai'un fi jami' nu'utihi wa sifatihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya apapun di dalam sifatnya. Wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi. Qaribun fi 'uluwihi jalla wa 'ala. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an." Ya. Allah itu dekat. Apa yang dekat? Rahmatnya, kasih sayangnya, ijabahnya, pertolongannya. Ya. Itu bukan Allah dekat dengan kita itu bukan berarti Allah subhanallah
Ini bahaya sekali nih. Kalau orang mengatakan Allah berada di mana-mana dan Allah akan senantiasa bersamai kita di mana-mana, berarti kalau Anda berada di tempat-tempat jorok, tempat-tempat jijik, apakah Anda mau mengatakan hal demikian? Terbantahkan dengan akal tentunya. Maka ya, walakinna yajibu an na'lam annahu laysa fil ard. Kita harus ketahui bahwasanya Allah tidak berada di atas bumi. Li'annana law tawahhamna hadha lakana fihi ibtal li'ulubillah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa hal yang demikian, maka ini akan membatalkan sifat uluwiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, akan membatalkan sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yas'ahu syai'un min makhluqatihi. Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga ya, tidak dibatasi oleh makhluk-makhluknya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Luasnya kursinya Allah subhanahu wa ta'ala seluas langit dan bumi. Al-kursiyyu muhitun bis samawati wal ardi kulliha. Wal kursiyyu huwa mawdi'u qadamir rahmani 'azza wa jalla. Ya, luasnya kursi itu, kursinya Allah itu luar biasa, sangat luas sekali. Ya. Dan kursi ini adalah mawdi'u qadamir rahmani 'azza wa jalla. Tempat apa? Tempat apa? Hah? Tempat dua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arsyu a'zam wa a'zam. Dan arsy-nya lebih besar dan lebih besar lagi. Kama ja'a fil hadis, seperti mana yang di dalam hadis disampaikan. Hadis ya, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Innas samawati sab'a." Perhatikan di sini. Yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh pada makhluknya. Dan bumi ini nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya. Maka kalau Allah berada di atas bumi, kecil sekali itu bumi. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna samawati sab'a. Sesungguhnya 7 langit. Wal ardina sab'a. Dan 7 bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bin nisbati lil kursi, ukurannya untuk kursi, ini baru kursi. Kahalaqatin ulqiyat fi falatin minal ard. Seperti halnya cincin kecil dilemparkan di atas apa? Falatin minal ard, di atas bumi yang luas. Nah, jadi ibaratnya cincin ini adalah bumi. Halaqatun ka halaqatil mighfar, saghiratun ulqiyat fi falatin minal ard, ay makanin muttasi'. Nisbatu hadhihi al-hilqati ila al-ard, al-falat laysa bi shay'. Wa inna fadla al-'arshi 'ala al-kursi ka fadli al-falat على هذه الحلقة فما بذلك بالخالق عز وجل. Oke, coba bayangkan kursi ya apa kata Rasulullah SAW tadi, inna samawati sab'a wal ardina sab'a binisbati lil kursi, 7 langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ya, dibandingkan dengan kursinya Allah subhanahu wa ta'ala, kahalaqatul ulqiyat fi falatin minal ard. 7 lapis tadi ini ibaratnya seperti apa? Cincin kecil yang dilemparkan di tengah gurun pasir yang begitu luas. Dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Fama bidzalika, fama baluka bil khaliq azza wa jalla. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Al-Khaliq Subhanahu wa taala la yumkin an yakuna fil ard. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berada di atas bumi. Li'annahu Subhanahu wa taala a'zam. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih agung min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Ya. Allah lebih mulia dari segala sesuatunya yang tidak bisa diukur dari makhluk-makhluknya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa'lam anna al-ma'iyyata allati adhafaha Allah ila nafsi tanqasimu bihasabi as-siyaq wal qara'in. Dan ketahuilah bahwasanya kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala
Ya, meliputi ya makna empat hal, makna daripada makna ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa namanya penggunaannya. Ya, di dalam Al-Qur'an nanti kita akan jelaskan makna ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa. Yang pertama, yakunu muqtadaha al-ihatatu bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di sini dalam artian Allah membersamai makhluknya, ilmunya, kekuasaannya, kerajaannya, dan yang mengurusi. Ini maknanya ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Jadi bukan Allah yang langsung zatnya bersama dengan makhluknya, tidak. Tapi Allah membersamainya dengan ilmunya, kemampuannya, kerajaannya, dan tadbir dalam mengurusi semuanya. Ya, dalam mengurusi semua makhluk-makhluknya. Sebagaimana disampaikan dalam ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia akan membersamai di mana kalian berada. Wa mithla qawlihi ta'ala ma yakunu min najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'hum. Tidaklah seseorang ya berbisik-bisik berbicara 3 orang kecuali Allah yang keempat. Artinya Allah tahu. Kalau ada 4 orang berarti yang kelimanya Allah. Kalau ada ada 5 orang maka yang keenamnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala adna min dzalika wala aktsar. Ya. Sedikit atau banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamaimu. Ya, senantiasa membersamai. Artinya, ya, Allah mengetahui ya apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh seorang hamba. Dan maksud ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah yakunul murad biha at-tahdid wal inzar. Kama qala Allah Subhanahu wa taala yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah at-tahdid wal inzar, berupa peringatan dan ancaman. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah bersama mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan Allah Maha meliputi yaitu ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam surat An-Nisa ayat 108. Jadi Allah peringatkan di sini. Banyak orang yang bersembunyi dari pandangan manusia. Ya, banyak orang bersembunyi dari pandangan manusia lantaran mereka takut diketahui oleh manusia. Karena orang bermaksiat kan begitu. Makanya dalam ungkapan jangan lihat kecilnya sebuah maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Maka di sini Allah ingatkan, ya, yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi
dari penglihatan manusia, dan mereka tidak dan mereka tidak menutupi diri dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia selalu bersama mereka dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Ya, ketika mereka atau manusia mengatur siasat di malam hari yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka Allah katakan hati-hati, Allah melihat kalian, Allah mengetahui kalian. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya, wa taratan yurad biha an-nasr wa at-ta'yid wa at-tathbit wa ma ashbah dzalika. Ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dimaksudkan dengan berupa an-nasr, pertolongan, wa at-tathbit, dan penetapan. Misal qawlihi ta'ala innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalam surat An-Nahl ayat 128 Allah mengatakan, Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina ittaqaw, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya. Nah, di sini ma'iyahnya berarti yang arti kata ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bahwasanya Allah akan menolong orang-orang tertentu. Ya, di antaranya adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik, yang senantiasa beribadah, takut kepada Allah. Ya. Allah akan membersamai mereka berupa pertolongan. Ya, berupa penetapan, ketetapan diri, ketetapan dalam iman dan seterusnya. Ya. Kalau yang sebelumnya kan itu merupakan ancaman. Ya, Allah sebutkan dalam ayat tadi bahwasanya mereka tidak malu untuk mereka malu untuk dilihat manusia, tapi tidak malu bahwasanya ada yang melihat dia selain manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian taratan yudhafu ila al-makhluq bil wasf. Terkadang ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan makhluknya. Berupa sifat. Artinya apa? Allah membersamai seseorang dengan sifatnya. Sifat takwa, sifat iman. Ya. Seperti hanya ayat sebelumnya dikatakan, innallaha ma'al ladzina ittaqaw. Siapa yang memiliki sifat takwa, maka Allah akan bersama dengannya. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina hum muhsinun, dan mereka orang yang senantiasa berbuat baik. Ini secara sifat, bukan penentuan secara personal. Nah, berikutnya secara personal, ada memang yang Allah Subhanahu wa taala bersamai secara langsung, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Di antaranya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ini kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang sudah ditentukan memang. Kalau yang tadi kan secara sifat. Jadi siapa hamba-hamba Allah yang memiliki sifat ini, maka Allah akan membersamainya. Nah, tapi yang terakhir ini, ya secara personal memang Allah Subhanahu wa taala membersamainya. Siapa itu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dalam ayat At-Taubah ayat 40 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Meskipun kalian tidak menolongnya, Allah yang akan menolongnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika itu id akhrajahu alladhina kafaru, di mana orang-orang kafir mengeluarkannya dari tanah lahirnya, itu Makkah Al-Mukarramah. Thaniya itsnain idh huma fil ghar. Mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, di mana ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada temannya. Siapa temannya di sini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi seorang sahabat yang Allah sebutkan ya namanya di dalam Al-Qur'an adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ayatnya, dalilnya ini. Mulianya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Agungnya sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak dalam sighah nama langsung Abu Bakar, tidak. Tapi domir, kata ganti hu di sini kembali kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Idh yaqul, ketika dia berkata itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahibihi, kepada sahibnya, nya di sini yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. La tahzan. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar? La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah membersamai kita. Allah membersamai kita. Fahadha mudhafun ila syakhs bi'ainihi. Dan ini dihubungkan langsung kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala ila syakhs bi'ainihi, kepada seseorang langsung, nampak jelas dalam ayat ini. Wahia lirrasul, yaitu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa Abi Bakar, dan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa huma fi ghar, dan keduanya ketika itu berada di gua. Di gua apa itu? Di gua apa, Pak? Gua apa namanya? Gua Thur. Ya. Gua Thur. Berada di Gua Thur. Gua Thur itu posisinya di mana? Di sana selatan apa utara? Barat mana, Pak? Sana barat. Sana timur berarti. Ya. Kalau di sini berarti selatan, utara, timur, barat, utara. Berarti di sini berarti di sini utara. Gua Thur ini posisinya di sebelah utaranya Makkah Al-Mukarramah. Sebelah utaranya Makkah Al-Mukarramah. Bercerita sedikit tentang sejarah. Ketika itu Rasulullah SAW ya sudah mendapatkan ancaman dari pembesar-pembesar kafir Quraisy, musyrikin. Bahkan mereka sebarkan sayembara yang luar biasa. Siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Muhammad akan mendapatkan 100 apa? 100 ekor unta. Abu Bakar juga seperti itu. Berarti kalau orang bisa mendatangkan dua kepala ini Rasulullah SAW dan Abu Bakar, mereka mendapatkan 200 ekor unta. Akhirnya Rasulullah SAW pun mendapatkan wahyu untuk pergi berhijrah ke kota Madinah. Singkat cerita, Rasulullah SAW mengajak sahabatnya yang dipilih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ketika beliau mengajak, Abu Bakar As-Siddiq tidak ada rasa kecemasan. Yang ada, Abu Bakar As-Siddiq ketika itu malah justru menangis. Kenapa menangis? Bahagia. Karena ternyata dia yang dipilih oleh Rasulullah SAW di antara sahabat-sahabat yang lain untuk menemaninya berhijrah ke kota Madinah. Ya. Yang kemudian Rasulullah mengambil sebuah siasat, karena orang kafir Quraisy ini sudah menyebarkan sayembara ini. Mereka sudah sudah semangat sekali untuk mencari Rasulullah SAW. Ya, di mana dia pergi untuk mendapatkan hadiah yang sangat besar ini.
Akhirnya Rasulullah SAW tidak langsung mengambil tidak langsung mengambil arah ke kota Madinah, karena ke kota Madinah itu waktu itu arahnya di sebelah apa ya? Sebelah selatannya kota Mekah. Ya, sebelah selatannya kota Mekah. Gua Sur tadi itu di sebelah terbalik nggak? Terbalik. Gua Sur itu di sebelah selatannya kota Mekah. Madinah di sebelah utaranya kota Mekah. Rasulullah ketika mau pergi ke kota Mekah ini tidak langsung mengambil arah ke arah utara, tapi ke selatan dulu. Maksudnya untuk apa? Mengelabui daripada kafir Quraisy. Karena kalau misalnya ini kan sudah diketahui lah orang-orang kafir Quraisy ini bahwasanya Muhammad mau berhijrah, mau pergi dari kota Mekah mau ke Madinah dia. Nah, akhirnya Rasulullah mengambil siasat pergi ke utara dulu, ke selatan dulu, yaitu ke Gua Sur dulu bersembunyi. Berapa hari di sana? 3 hari 3 malam. Rasulullah bersembunyi di situ. Nah, kemudian ini orang kafir Quraisy ini sudah luar biasa nih, gencar sekali mencari. Dikatakan tidak ada lembah kecuali mereka turun ke lembah tersebut. Tidak ada bukit-bukit kecuali mereka naiki bukit-bukit tersebut untuk mencari Muhammad, untuk mencari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam persembunyiannya dulu, Gua Sur ini kecil, Pak. Kecil sekali. Hanya cukup untuk 2 orang. Ya, hanya cukup untuk 2 orang. Ketika itu Rasulullah SAW berada di sana, masuk ke dalamnya bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bersembunyi. Ya. Nah, ada pasukan daripada orang kafir Quraisy dan musyrikin ketika itu sudah hampir menemukan Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur tersebut. Mereka sudah berada di pintu mulut daripada gua tersebut. Ya. Maka dikatakan seandainya orang-orang kafir Quraisy ini melihat apa yang ada di bawah, artinya tunduk sedikit, mereka akan menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi inilah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga Rasulullah dan Muhammad. Kalau ketika itu ditemukan, waliyadzubillah, enggak tahu apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi Allah yang menjaganya sehingga orang kafir Quraisy itu pun sudah berada di pintu goa ini. Ya, kata Abu Bakar, seandainya orang ini melihat apa yang ada di bawah kakinya, artinya melihat ke bawah, itu akan mereka menemukan kita. Nah, bagaimana takutnya ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar sudah menangis dengan keadaan seperti itu. Dia tidak menangis memikirkan dirinya, dia menangis memikirkan bagaimana nasibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kalau sekiranya diketahui oleh orang kafir Quraisy. Tapi Allah menjaganya. Allah yang menjaganya. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah yang bersamai kita. Kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fama dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Ya, apa yang kau takutkan dengan berduanya kita di sini? Allah yang ketiganya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka di sini dikatakan wa fi'lan hadzal ladzi hasala ma ra'awhuma ma'adamil mani'. Orang-orang ini tidak melihat Rasulullah dan Abu Bakar di dalamnya, ya, sedangkan tidak ada yang menghalanginya sebenarnya. Ya, tidak ada yang menghalangi mereka untuk tunduk gitu loh. Untuk tunduk dan melihat ke bawah. Falam yakun hunaka 'ishun kama yaquluna wala hamamatun waqad 'ala al-ghar wala syajaratun nabatat 'ala famil ghar. Di situ tidak ada yang menghalanginya. Sebagaimana yang tersebar kisah-kisah ada merpati katanya yang berada di pintu goa itu sehingga mereka ini menyangkau, nggak mungkin ada orang di dalamnya. Kalau ada orang di dalamnya pasti merpati ini nggak bisa dia di sini. Ada juga yang sarang laba-laba katanya. Tidak ada itu cerita-cerita aja itu.
Ya, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Ma kana illa inayatullah azza wa jalla li'anna Allah ma'ahuma. Ya, tidaklah yang menghalangi semuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang bersama mereka. Wa kama fi qoulihi subhanahu li Musa wa Harun lamma amara Allah Musa wa arsalahu ila fir'auna huwa wa Haruna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Nabi Musa dan Harun ya diperintahkan untuk menghadap kepada Firaun, ya, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw yatagha, ya Allah kami takut ya nanti Firaun ini berbuat zalim, nanti Firaun ini melampaui batas, nanti berbuat semaunya, mereka takut. Qala la takhafa, jangan takut. Allah wahyukan kepada mereka, janganlah takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut. Sesungguhnya saya bersama kalian berdua dan saya mendengar, begitu juga saya melihat. Allahu akbar. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Idza kana Allahu ma'ahuma hal yumkinu an yadhurraha fir'aun wa junuduhu? Ya, subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang bersama mereka berdua, apakah ada yang bisa membahayakan mereka? Apakah Fir'aun dan tentara-tentaranya bisa membahayakan Nabi Musa dan Nabi Harun? Tidak akan mungkin. Ya. Fahadhihi ma'iyyatun khassatun muqaydatun bil 'ain. Maka ini adalah bentuk ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya kepada hamba-hambanya. Ya. Yaitu kepada nabi-nabinya. Ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya saya bersamamu, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa, dan saya mendengar dan saya melihat. Al-muhim annahu yajibu 'alaina an nu'mina billah Subhanahu wa ta'ala ma'al khalq, bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al khalq, dan kita harus meyakini ya bahwasanya, dan kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai makhluknya, lakinnahu fawqa 'arsyihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berada di atas arsy-Nya, wala yusamihi ahadun fi sifatihi, dan Allah tidak diserupai sifatnya oleh makhluk-makhluknya apapun, wala yudanihi ahadun min sifatihi, dan tidak ada yang bisa mendekati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apapun, wala yumkinu an turada ala dhihnika aw ala ghairika kaifa yakun Allahu ma'ana wa huwa fis sama. Ya. Jangan sampai ada pikiran ya dengan mengatakan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu ya bersama dengan kita dan dia berada di atas langit. Anda nggak pernah berpikir begitu, Pak? Ini beliau sampai di sini kajiannya, pembahasannya. Kaifa yakunu Allah ma'ana wa huwa fis sama? Gimana kalau ada yang bertanya, bagaimana Allah bersama kita sedangkan dia di atas? Mau jawab apa? Naqul, kita katakan, kata beliau, Allahu azza wa jalla la yuqasu bi khalqihi. Allah tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diukur dengan makhluknya. Tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ma'ana al-'uluwa wal ma'iyyah la munafata bihim bainahuma hatta fil makhluk. Ya. Dan bahwasanya sifat ulu, sifat tinggi, wal ma'iyah, dan sifat membersamai ya tidak ada ya tidak ada pertentangan di antara keduanya, sampai di dalam makhluknya pun sekalian ya. Jadi ini jawaban bagi orang yang berpikir bahwasanya bagaimana Allah bisa membersamai kita sedangkan dia di atas. Kita katakan ya, ini tidak ada ya. Tidak dinafikan karena ini pun terjadi di dalam makhluknya. Maksudnya bagaimana? Falau sa'alna sa'ilun
Jika kita bertanya kepada falau sa'alana sa'ilun, jika ada orang bertanya, aina maudhi'ul qamar, di mana tempatnya bulan? Bulan itu di mana, Pak? Hah? Di atas. Enggak ada bulan di bawah ya. Semuanya di atas. Kunna fis sama, maka kita akan menjawab bulan ada di atas. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alal qamara fihinna nura. Wa idza qala aina mawdi'un najm, kunna fis sama. Dan kalau ada yang bertanya, di mana tempat bintang-bintang itu, kita katakan di langit. Wal lughatul arabiyyah yaqulu al mutakallimuna fiha ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ya. Dan di dalam istilah atau di dalam ungkapan Arab, mereka mengatakan ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana wa ma zilna nasiru wan najmu ma'ana. Ya. Kita berjalan namun rembulan pun tetap membersamai kita. Dan kita berjalan, bintang-bintang pun tetap membersamai kita. Ma'annal qamaru fis sama' wan najmu fis sama', padahal rembulan di atas, bintang-bintang juga di atas. Lakinnahu ma'ana, tetapi dia tetap membersamai kita. Li'annahu ma ghaba 'anna. Karena rembulan tidak alpa dan tidak absen dari kita. Allah Subhanahu wa huwa 'ala 'arsyihi subhanahu fawqa jami'i khalq. Ya, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini maksudnya perbandingan. Bagaimana kalau bulan saja yang ada di atas, bintang-bintang saja yang ada di atas, kita di sini yang di atas bumi ini berjalan kemana-mana pun tetap kita bisa melihat rembulan, bisa melihat bintang-bintang, dan kita mendapatkan cahayanya di mana aja. Ya. Padahal dia tetap berada di atas. Cahayanya tetap membersamai kita. Bapak mau ke Jakarta, mau ke Aceh, mau ke Papua, itu tetap ada rembulan pasti. Kalau lagi purnama, ya, dimanapun kita berada, ya, di atas muka bumi ini, yang penting satu tempat, ya, satu lokasi. Beda kalau ceritanya Bapak di Saudi, ya, di Saudi beda jamnya 4 jam. Ya, di sini sudah malam, di sana masih sore, ya bakal ketemu. Tapi di suatu wilayah Anda berbeda, dimanapun Anda berada. Kalau di situ Anda berada di malam hari, maka rembulan akan tetap membersamai kita dengan cahayanya. Padahal dia tetap di atas. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah contoh yang terbaik. Contoh yang paling mulia. Wa taqdi hadhihi al-ayat binisbati lil amr al-maslaki al-manhaji bi annaka idza amanta billahi bi annaka idza amanta bi anna Allah ma'ak fa innaka tattaqihi wa turaqibuhu. Dan ini adalah merupakan, ya, ayat perintah untuk memperbaiki, ya, cara berpikir kita, bahwasanya apabila engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan apabila engkau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersamaimu, fa innaka tattaqihi, maka sesungguhnya engkau akan bertakwa kepadanya, wa turaqibuhu, dan engkau akan merasa diawasi olehnya, li'annahu la yakhfa 'alaihi, karena
La yakhfa 'alaihi syai'un min amrika. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, ya, urusanmu sekecil apapun tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La turaqibullah, maka hendaknya engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takhafullah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqumu bi ta'atihi, dan engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tatruku manahihi, dan engkau tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala ayat yang ketiga memberitakan tentang muraqabah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 5, "Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi, baik di langit, baik di bumi maupun di langit. Nakirah fi siyaqin naf. Ya, syai'un ini adalah bentuknya nakirah. Ya. Jadi segala sesuatu apapun itu, la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi. Fata'ummu kulla syai'in, maka ini mencakup segala sesuatunya. Fa kullu syai'in la yakhfa 'ala Allahi fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di atas langit sana dan di atas bumi sini, tidak ada. Wa qad fassalallahu hadza fi qoulihi tabaraka wa ta'ala, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, jadi semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada dirinya lah wa 'indahu mafatihul ghaib, perkara-perkara ghaib, la ya'lamuha illa hu, tidak ada yang bisa mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil bar, dan dia mengetahui apa yang ada di atas daratan, wal bahr, dan di atas atau di lautan. Ya, dia mengetahui di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan bahkan tidak satu daun pun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada sesuatu biji apapun sekecil apapun berada di kegelapan bumi, yaitu di dalam bumi, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim, kecuali semuanya sudah ya berada dalam catatan-catatan yang nyata. Ulama berkata, idza kanatil awraqu as-saqitu ya'lamuha, apabila daun-daun yang jatuh itu Allah ketahui, fa kaifa bil awraqi thaminati allati yumbituha wa yakhluquha, maka bagaimana dengan daun-daun ya yang tumbuh, fa huwa biha a'lamu azza wa jalla. Jangankan yang jatuh, yang tumbuh juga Allah Subhanahu wa taala ketahui semuanya. Wala habatin fi dhulumatil ard. Idzan yashtamilu kull waraqatin saghiratin kanat aw kabiratan. Maka di sini mencakup semuanya, daun besar mau daun kecil, ya. Semuanya itu berada di dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pohon, tidak ada daun sekecil apapun itu yang jatuh di muka bumi ini, atau sebaliknya tidak ada pohon atau daun yang tumbuh muncul di muka bumi ini, besar atau kecilnya semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kecil besarnya, apapun itu. Walinafril anna habatan saghiratan munghamisatan fi tinil bahr wa fi fahiya fi khamsi dhulumatin. Al-dhulmatul ula dhulmatul tin al-munghamisatu fi dhulmatul ma'i fil bahr, dhulmatul lail, dhulmatul السحاب المتراكم، ظلمة المطر النازل،
khamsu dhulumatin fawqa hadhihi al-habbati as-saghira wallahu azza wa jalla ya'lamuha. Benda kecil apapun di sini disebutkan. Habbah saghira. Habba ini biji. Di situ disebutkan apa? Biji. Biji apapun, sekecil apapun yang berada di dasar dan di tengah lautan, ya, berada pada tempat yang gelap, tidak bisa diketahui oleh manusia dan seterusnya. Ya. Zulmatut tin al-munghamisat fi. Ya, gelapnya tanah. Kemudian zulmatul ma'i fil bahr, gelapnya air yang ada di lautan. Itu Pak, kalau sudah di dasar laut itu kan gelap ya. Itu enggak Pak? Semakin dalam itu berarti semakin gelap. Kenapa bisa begitu Pak? Karena matahari sudah tidak sampai. Artinya semakin jauh ke dalam lautan ini akan semakin gelap. Jadi kegelapan itu ada lima tingkatan. Yang tadi disebutkan zulmatut tin al-munghamisatu fih. Gelapnya di dalam bumi. Kemudian gelapnya di dalam lautan. Zulmatul lail, gelapnya juga di tengah malam. Zulmatus sahabil mutarakim, gelapnya awan yang sedang berkumpul. Itu kalau misalnya mendung, gelap enggak? Kemudian zulmatu al-matarin nazil, gelapnya ketika hujan sedang turun. Ya. Di 5 kegelapan ini, ya, ketika ada benda yang berada di 5 kegelapan ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui. Meskipun benda tersebut habbat saghira, benda itu kecil sekali, itu Allah Subhanahu wa taala ketahui. Subhanallah. Subhanallah. Maka ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatunya. Ya. Tidak ada daun yang jatuh besar kecilnya kecuali Allah tahu. Bagaimana Pak? Apalagi dengan urusan-urusan kita, manusia, makhluk. Kalau yang terkecil saja Allah Subhanahu wa taala tahu, bagaimana dengan perkara-perkara yang besar. Ya. Coba kita bertafakur sekali-kali, lihat kalau ada tumbuh-tumbuhan daunnya ada yang kering, ada yang sedang bertunas, ada yang sudah tua, ada yang jatuh. Coba kalau kita melihat pemandangan seperti ini, bayangkan ini semuanya Allah tahu. Ini bentuk tafakur ini. Kita diperintahkan untuk bertafakur di situ. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dan mereka bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Ya. Maka benda-benda yang ada di sekitar kita itu pantas untuk kita jadikan sebagai bahan tafakkur. Berkaitan tentang tumbuh-tumbuhan, ya, ada bunga, kayak di luar situ sudah ada setengahnya sudah kering, setengahnya masih hijau. Yang jatuh itu semuanya Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Besar kecilnya Allah tahu. Nah, kalau kita sampai sempat ya sewaktu-waktu bertafakurlah coba seperti itu. Bertafakurlah seperti itu. Ya. Jangan hanya
punya tanaman, apalagi kalau ibu-ibu kan sekarang kan lagi doyan itu. Taunya cuma ngerawat aja, kembang misalnya, bunga dirawat ini sampai rela beli macam-macam bunga, cari di mana-mana, beli mahal-mahal hanya untuk dijadikan sebagai megah-megahan wawan. Tidak. Coba bertafakur di situ. Bagaimana bentuknya Allah yang menciptakan makhluknya ini berupa bermacam-macam. Daunnya ada yang begini, ada daun yang bolong-bolong di tengah. Apa namanya itu? Janda bolong katanya. Ada yang mekar dengan bunganya. Subhanallah. Itu kalau kita bertafakur adem gitu loh. Subhanallahil khaliq. Maha suci Allah yang maha pencipta, yang menciptakan berbagai. Itu baru di sekitar kita loh. Coba sekali-kali bapak-bapak kalau ada punya istri punya bunga-bunga di rumah, coba sekali lihat di situ, tafakur. Subhanallah. Itu aja sudah kita nggak bisa, masya Allah lah pokoknya. Bagaimana Allah ciptakan bentuk-bentuk daunnya aja sudah berbeda. Dari satu jenis saja sudah berbeda-beda bentuknya. Dan itu nggak satu, ribuan, ratusan, jutaan makhluk-makhluk. Dan semuanya berada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal itu saja Allah ketahui, bagaimana dengan kita? Kalau hal itu saja Allah mengawasi, bagaimana dengan kita? Manusia, ucapan, gerak-gerik, ya. Bahkan kedap-kedipan mata ini Allah tahu. Mana mata yang berkhianat, mana yang mata yang saleh, mana mata yang ikhlas, mana yang hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka ini harus kita hadirkan, makanya pentingnya tafakur di situ. Mendatangkan iman, mendatangkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan segala macam rupa ini dalam kesia-siaan, kecuali semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Bayangkan, tanaman-tanaman itu jangan kira hanya sebagai hiasan saja untuk memperindah pemandangan kita, harusnya menyegarkan penglihatan. Tidak, ada hikmahnya di situ. Banyak hikmahnya. Entah itu ada kesehatan di situ kan, ada tumbuh-tumbuhan yang memang mengeluarkan apa namanya Pak? Oksigen ya. Ada tumbuh-tumbuhan yang bagus diletak di dalam rumah untuk mengatur udara segar dan segala macamnya. Dan bunga? Namanya? Saya juga nggak tahu. Jangan tanya saya kalau nama bunga saya. Saya cuma tahu nanamnya saja. Ya begitu ikhwan. Jangan pula mengatakan, kok cowok nanam. Ya akhi, antum jangan lihat dari sisi itu. Karena saya jujur, saya hobi Pak. Tanam-tanaman itu saya sangat hobi sekali. Ya. Bukan berarti saya berjiwa cewek, enggak. Di situ pasti ada, tanaman saja kita rawat, tanaman saja kita sayangi, tanaman saja kita siram, kan begitu. Ini kadang ikhwan yang terlalu cepat memvonis sesuatu yang dilihat, tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari situ. Cukup sampai di situ tidak. Dengan begitu, coba bertafakur dengan tanaman ini. Loh, ini kenapa kering? Oh, kenapa kok subur? Oh, ini berarti ada salah perlakuan ini, salah ini dan seterusnya. Dan cukup. Lebih daripada itu adalah bertafakur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tumbuh bunga, itu tidak tumbuh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ mengambil sebuah nilai positif, ya, apa yang ada di dalam atau apa yang ada di sekeliling kita. Nah, maka ikhwati fillah rahmatullah Subhanahu wa taala, ini baru ayat-ayat yang kita jelaskan. Belum sampai kepada hadis-hadis yang berkaitan tentang muraqabatullah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang pertama kita jelaskan sedikit, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini berkaitan tentang al-muraqabah.
ya hadis Jibril. Ya, mungkin antum pernah dengar hadis Jibril yang panjang yang kita jelaskan tadi sepotong sepenggal daripada redaksinya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzati yaum. Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz tala 'alaina rajulun shadidu bayad ats-thiyab. Muncul seseorang yang penampilannya putih-putih. Pakaiannya putih. Shadidu sawadi sya'r, dan rambutnya itu hitam. Jadi hitam ya. Kalau rambut hitam berarti ya memang fitrahnya rambut itu kan hitam. Betul tidak? Hitam. Rapi penampilannya, indah penampilannya, ya, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat bahwasanya orang ini sedang atau dari melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan orang ini juga tidak diketahui oleh kita ini yang sedang duduk-duduk bersama Rasulullah ketika itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang ini tidak dikenal, ya, penampilannya bagus. Artinya kalau penampilannya bagus kan mestinya orang ini nggak jauh dari kita ini. Karena kalau orang jauh baru datang, nggak mungkin penampilannya bagus. Pasti kucel, ya, semraut dan segala macamnya. Tapi enggak, rapi, bersih, tidak dikenal, tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencurigakan ini. Nah, jadi kalau ada tamu yang seperti itu perlu dicurigai itu juga. Ya. Duduk langsung menyandarkan lututnya dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, dan beliau letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dia bertanya, wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Maka Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilayhi sabila. Islam itu bersyahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat, kamu tunaikan zakat, kemudian kamu berpuasa di bulan suci Ramadan, dan kamu berhaji ke Makkah, ke Masjidil Haram. Ini istata'ata, jika engkau mampu sampai ke sana. Qala sadaqta. Maka orang ini berkata, kamu benar. Fa'ajibna yas'aluhu yusaddiqhu. Maka para sahabat-sahabat ini berkata, kami terkejut. Dia bertanya tapi dia membenarkan. Kan biasanya kalau orang bertanya, oh iya. Tapi kalau misalnya dia jawab, oh ya betul. Oh, ini orang bertanya maksudnya apa ini? Nguji berarti. Ngetes ini. Kemudian orang ini bertanya lagi. Fa akhbirna 'anil iman. Sampaikan kepada aku apa itu iman. Rasul berkata, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kemudian kepada qada dan qadar. Qala sadaqta. Kemudian dia menjawab lagi, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ini syahid di dalam bab ini, penjelasan ini. Saksi daripada hadis ini berkaitan tentang pembahasan kita itu tentang al-muraqabah. Dia bertanya tentang ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Maka Rasulullah bertanya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beramal, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka engkau harus mendatangkan perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Yang terakhir bertanya, kalau begitu kabarkan aku juga tentang as-sa'ah, hari kiamat. Qala, ya, maka Rasulullah pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih faham daripada yang bertanya. Subhanallah. Ini ungkapan yang indah sekali. Ya, artinya kalau kita enggak faham, ya berarti tidaklah yang engkau tanya itu lebih faham daripada yang bertanya. Ya, barangkali engkau lebih tahu dari saya. Ya. Maka itu jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu, lebih faham daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni
an amaratiha. Maka sampaikan kepada aku apa tanda-tandanya, ya, apa ciri-cirinya, apa namanya, asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu apa saja. Maka kata Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatan urata alata ri'a'a asya'i yatatawuluna fil bunyan thumma intalaqa falabitha maliya. Setelah Rasulullah menyampaikan tentang ciri-ciri daripada hari kiamat, ya, seseorang akan melahirkan tuannya, seorang ibu akan melahirkan tuannya, kemudian seseorang akan berjalan dalam keadaan hufat. Hufat itu tidak tidak bersendal. Uratan, tidak berpakaian. Al-ayat ri'asya yatatawuluna fil bundan. Dan engkau akan melihat di akhir zaman nanti tanda-tanda ciri-ciri daripada hari kiamat itu adalah yatatawuluna fil bundan. Mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan di atas muka bumi. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Subhanallah. Di Jambi ini sudah terjadi nggak? Iya, terjadi Pak. Dulu mana ada bangunan-bangunan tinggi 10 lantai, 7 lantai. Sekarang kan sudah mulai. Nah, apalagi di kota-kota besar. Apalagi di dunia-dunia di Eropa sana. Luar biasa itu bangunan-bangunan. Nah, di Arab Saudi saja sudah, Masya Allah. Burj Khalifa ini yang paling tinggi sekarang di dunia. Yang sebelumnya ada Twin Tower di Malaysia. Itu kan tinggi juga tuh. Ya. Kemudian apa lagi? Baru yang terakhir ini adalah Burj Khalifa yang ada di Dubai. Itu tingginya Pak. Kalau kita berada di puncaknya itu awan itu di bawah kita. Awan di bawah kita. Bisa kita lihat awan dari atas. Saking tingginya. Luar biasa tingginya. Nah, sekarang ada wacana di Arab Saudi pun akan dibangun bangunan yang tertinggi yang akan mengalahkan rekor daripada Burj Khalifa yang ada di Dubai sekarang. Visi misinya di tahun 2030. Jazirah Arab akan mengalahkan Eropa. Burj Khalifa nanti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wacana yang akan dibangun di sana di Arab Saudi sana. Kalau nggak salah, wallahu a'lam, di informasinya di Jeddah, di kota Jeddah. Dan itu akan melebihi Burj Khalifa. Coba bayangkan, gimana tingginya itu? Itu aja kalau nggak salah Burj Khalifa itu ada berapa ratus meter itu tingginya. 500 ke atau 700 ya. 500 meter ke atas Pak. Kita 500 meter berjalan aja jauh. Bagaimana kalau ke atas? Nah, kalau ada yang melakukan itu nggak tahu lagi, nggak kebayang bagaimana lagi tingginya itu. Subhanallah. Ini asyratus sa'ah ya ikhwani. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ini hadis 1400 tahun yang lalu sekian. Yang terjadi saat sekarang ini. Yatatawuluna fil bunyan. Mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Thumma intalaqa. Kemudian orang ini pergi. Falabithtu maliya. Thumma qala, ya Umar, atadri man as-sa'il? Maka ketika itu orang bertanya-tanya. Rasulullah bertanya kepada mereka, ya Umar, wahai Umar bin Khattab, atadri man as-sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya ini? Maka Umar bin Khattab berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini ucapan boleh diucapkan ketika Rasulullah masih ada. Allah wa Rasuluhu a'lam. Tapi kalau sudah tidak ada nggak boleh. Kita sekarang nggak boleh mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Nggak boleh. Karena Rasulullah sudah tidak ada. Ini bagi sahabat yang masih hidup bersama dengan Rasulullah. Allah lah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kalau sekarang nggak boleh kita ucapkan Allah Rasulullah. Cukup Allahu a'lam. Cukup. Ya. Ketika itu Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qultu, maka qala, maka Rasulullah SAW berkata, fa innahu Jibril, sungguhnya yang mendatangi itu tadi adalah malaikat Jibril. Ataakum yu'allimukum dinakum. Dia mendatangimu untuk mengajarkanmu tentang agamamu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim
rahimahu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini hadis yang berkaitan tentang muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasannya banyak. Penjelasannya banyak sekali. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah. Hadis tentang Jibril ini penting sekali kita pelajari ya, karena hadis ini berkaitan tentang Islam, iman dan ihsan. Begitu juga ada pelajaran-pelajaran penting tentang asyratus saah ya. Nanti dibahas panjang lebar dalam kitab ini apa saja yang menjadi tanda-tanda kiamat selain daripada yang disebutkan di dalam hadis. Insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain bismillah. Kalau ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.